bicara tentang Anda juga nih ya, yang adalah perokok, yang ingin sekali menghentikan kebiasaan merokok ya. Ini tenang aja, jangan khawatir, karena kan memang yang penting ada niatnya ya. Karena sebenarnya juga saya pengen men-share information bahwa kini ada klinik terapi berhenti merokok memakai teknologi laser di Jakarta Selatan. Pokoknya berikut ada liputannya. Bagi perokok berat, berhenti merokok terbilang sulit. Namun tak sedikit dari mereka ingin sekali menghentikan kebiasaannya. Menjawab kebutuhan ini, salah satu klinik di Jakarta Selatan menawarkan terapi berhenti merokok dengan teknologi low level laser. Triple LT atau low level laser therapy adalah teknologi yang sudah berkembang sejak tahun 80-an. Teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk treatment kesehatan. Kini low level laser therapy digunakan untuk pengobatan merokok di Indonesia seperti yang diterapkan di S-Clinic. Orang kan kalau merokok, itu nikotin yang masuk ke dalam tubuh itu menimbulkan efek perasaan enak, nyaman untuk si perokok. Nah, fungsi itu yang kemudian digantikan oleh si laser tersebut. Dinetralisir nikotinnya, jadi si laser ini ketika disinar ke dalam beberapa titik di tubuh kita, itu kemudian terjadi netralisir nikotin ya. Bagi perokok yang memiliki keinginan untuk berhenti merokok, dengan bantuan teknologi ini tentunya harus punya niat besar dari dalam diri. Terapi di sini kan kita nerapi psikologisnya dia sama kita nerapi fisiknya dia. Jadinya kalau orang perokok yang emang niat, psikologisnya pasti nerima, pasti dia mau kerja sama efek dari fisiknya sendiri. Jadi kan gitu. Tapi kalau orang yang nggak niat, jadi lasernya bekerja terhadap kimiawi dalam tubuhnya, tapi di otaknya dia masih belum pengen ngerokok, tetap aja gitu kan. Tapi tetap semuanya bekerja, cuma hasilnya beda. Terapi berhenti merokok ini memiliki 3 sesi dan tiap sesi terdiri dari 3 tahapan. Tahap pertama, pasien harus melakukan konseling selama kurang lebih 15 menit, agar terapis mengetahui sejauh mana kecanduan pasien merokok. Lalu dilanjutkan dengan tahap relaksasi. Kendala paling susah itu saat mental relaksasi. Kadang ada orang yang nggak fokus, jadi saat kita mau coba relaksasinya dia tapi dianya berpikir kemana-mana pikirannya, jadi kan susah. Di tahap terakhir, sinar laser energi rendah ini akan disinari ke 29 titik bagian tubuh pasien seperti wajah, telinga, bahu, punggung, dada, perut, hingga kaki. Tidak ada perbedaan terapi bagi perokok berat dan perokok ringan, hanya efeknya saja yang berbeda. Sebenarnya kalau terapinya sama aja. Kita kan dari tahapan-tahapannya sama aja semua. Nggak ada yang membedakan sebenarnya. Teknologi Triple LT telah dikenal secara internasional dan menjadi solusi perawatan untuk penghentian kecanduan merokok di Eropa, Kanada, Australia, dan Amerika Serikat. Alat ini diakui sebagai alat tanpa efek samping dan aman untuk digunakan. Mungkin yang agak susah masuk itu pas relaksasi karena gue dasarnya susah buat fokus. Maksudnya kondisi badan juga lagi nggak mendukung untuk relax atau apa. Di situ aja sih, tapi kalau yang lainnya aman-aman aja. Terus gimana? Apakah Pasien sekarang masih ingin merokok atau seperti apa setelah masih belum tahu ya, masih belum kerasa, belum keluar dari tempat ini gitu. Belum tahu ketika nanti akan masuk ke zona teman-teman yang merokok. Bagi Anda yang berminat berhenti merokok dengan teknologi laser, biayanya Rp2 juta untuk 3 kali sesi. Namun jika mengidap kanker, epilepsi, hamil, memakai alat bantu jantung, atau sedang dalam pengobatan rentan cahaya, maka tidak disarankan melakukan terapi laser untuk berhenti merokok. Tita Hayati, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET.
Nah, sekarang ini sudah ada Mbak Gina, Mas Welan, dan juga Mbak Rizky dari Klinik Terapi Berhenti Merokok menggunakan low level laser. Apakah itu? Saya bikin Anda penasaran dulu ya. Pokoknya tetap aja di Indonesia Morning Show. Ngerokok dari kelas 2 SMP. Nah, berarti udah ya puluhan tahun lah. Udah dari lulus SMA sih aktif-aktifnya. Cuman kalau untuk pasif-pasif gitu SMA kelas 2-an gitu. Dari kelas 2 SMP, jadi sekitar 10 tahun ada lah. Udah dari umur 13, sekarang umur 23, 10 tahunan. Sejak awal kuliah, kira-kira 6 tahun. Pernah waktu sakit sih. Pas lagi sakit kebetulan pengen lah pas sakit, kebetulan pas ada momen sakit lagi nggak enak rokok, terus ya udah sekalian deh niat. Cuman bertahan 4 hari doang. Pernah banget dulu, pernah hampir sebulan pengen berhenti, cuman nggak bisa Mbak, karena itu juga karena di belakang bunyi mantan aku sih gitu. Tapi begitu lagi tetap nggak bisa. Kayaknya hawanya gimana ya Mbak, kalau nggak ngerokok itu hawanya gimana sih? Ya biasa ngerokok kayak pahit-pahit gitu deh. Pernah nyoba waktu kuliah 2 bulan, tapi ya balik lagi ngerokok. Nggak ngerti istilahnya, niat pengen berhenti ada, cuman ngeliat sekeliling ngerokok lagi jadinya susah buat berhenti ngerokok. Sering sebenarnya, apalagi sering kan kalau misalnya sakit tuh pasti berhenti ngerokok kan. Cuma ya kalau misalnya sama teman lagi bareng-bareng itu pada ngerokok. Terus yang paling susah kan kalau udah perokok berat kan abis makan terus ngerokok, nggak ngerokok tuh susah pasti. Udah sih, udah pernah nyobain, tapi kayaknya susah banget karena menurut gue tuh ngerokok tuh kayak udah jadi bagian dari hidup lah ya. Susah mau berhenti juga, dicoba cara apapun juga susah sih. Nah, yang susah-susah itu kita kasih jawabannya dan bagaimana caranya ya. Karena saat ini kami telah bersama dengan teman-teman dari Klinik Terapi Berhenti Merokok menggunakan low level laser. Itu harus satu rendeng tuh kalimatnya. LLL ya? LLL, lo lagi. Bukan. Nah, Mbak Gina, coba ceritain nih. Tadi kan banyak sekali komentar bahwa mereka pengen sih sebenarnya berhenti merokok, tapi kok kayak susah ya. Terus mulai dari mana ya? Kalau menurut Mbak Gina sendiri bagaimana? Memang rokok itu kan sebetulnya habit ya, kebiasaan gitu loh. Tapi itu dipengaruhi 2 faktor menurut saya gitu ya. Secara internal memang dari dalam diri, dan secara eksternal tentunya dari lingkungan sekitar kita. Nah, dari dalam diri juga sebetulnya secara ilmiah itu ketika nikotin masih ada dalam tubuh kita, dalam darah kita, itu akan pada level tertentu dia akan meminta lagi untuk dihisap itu nikotin. Oh, yang gitu. adalah sakaunya rokok nih ya, seperti itu. Jadi secara ilmiah dalam waktu kurang lebih 72 jam sebetulnya sisa nikotin dalam darah itu bisa hilang, bisa habis. 72 jam. Jadi misalnya nih hari Rabu kita merokok terakhir, kemudian 72 jam kemudian kita tidak merokok sama sekali, kadar nikotin yang sisa hari Rabu itu idealnya itu akan hilang melalui ekskresi. Ya. Nah, dalam kurun waktu 72 jam ini, ketika ini sudah habis, tidak akan ada keinginan untuk merokok sebetulnya secara stimulasi dari dalam tubuh ya, gitu loh. Cuman ketika dalam 72 jam sudah habis, kita ketemu teman-teman yang biasa merokok. Selebihnya adalah sugesti. Iya, Padahal badannya udah nggak minta lagi. Memang kan ada itu ya, ketergantungan itu ya yang orang perokok pada bilang itu. Jadi 72 jam kemudian sih oke ya, masih ada rasa-rasa sebelumnya gitu, masih ada rasa ini karena badanku meminta. Tapi selebihnya adalah tanggung jawab pribadi ya. Seperti itu. Nah, sekarang Mas Wela ini sebenarnya bagaimana nih Mbak Gina? Tolong jelaskan kehadiran Mas Wela di sini. Jadi Welan ini salah satu klien kami menyebutnya klien ya, bukan pasien. Karena kan perokok itu bukan yang sakit ya, sehingga salah satu klien kami yang tergolong cukup berat ya, merokoknya bisa 1 sampai 2 bungkus sehari dengan rokok kretek.
Wow. Lebih parah lagi. Oke. Kemudian datang ke klinik kami dan melakukan treatment. Setelah treatment pertama kan satu program itu kita 3 kali treatment. Oke. Nah, setelah treatment pertama dia sudah merasa tidak ada ingin merokok, sudah hilang itu craving untuk merokok tuh. Benar-benar hilang ya Mas ya? Dan sampai sekarang dia tidak merokok. Udah berapa lama dari dikasih lasernya itu? Mei bulan kali ya. Mei, dari bulan Mei. Dari bulan Mei Mei, sampai Juni, sekarang Juli. bulan Bulan Juli Juli. ya. 3 bulan lah. Oke, ini boleh dijelasin tapi sedikit ya mengenai si Triple L tadi gitu. Sebenarnya seperti apa cara kerjanya gitu sampai benar-benar bisa menghilangkan. Ayo terapis dari kita. darah. Terapis. Sebagai fisioterapis kita tolong jelaskan. Sebenarnya kalau misal laser, kalau kita kan menggunakan titik-titik untuk kecanduan nikotin ya. Jadinya kita menerapinya itu dengan titik-titik kecanduan nikotin. Nah, lasernya itu kita taruh di kulit, di titik itu. Ditembakkan langsung. Iya, ditembakkan langsung ke kulit-kulit, ke titik-titik itu. Alatnya kayak pulpen atau kayak apa, Mbak? Iya, Tembakan. kayak tembakan gitu, kecil kayak sih. tembakan. Jadinya per poin-poin. Nah, dari efek laser itu kan, itu ntar lari ke pembuluh darah sama ke sistem saraf. Oke. Nah, ntar dari saraf itu akan lari ke otak. Nah, dari otak itu yang akan memerintahkan ke seluruh tubuh untuk memberhentikan nikotin, zat-zat dari nikotin itu. Jadi otomatis dari tubuhnya sendiri akan merespon untuk stop smoking sebenarnya kayak gitu. Oh, I see. Tapi sudah menangani berapa klien ya tadi ya? Klien udah menangani berapa klien nih sampai saat ini? Kita itu sebetulnya baru launching 5 Juni kemarin. Oh, ini baru. Ya, kita baru launching 5 Juni kemarin. Oke. Sampai kemarin 5 Juli Tuh, itu berarti sudah. bukan Anda yang tidak mempunyai informasi mengenai ini, memang masih baru. Memang kita Oke. masih baru dan memang di Indonesia kan baru S-Klinik. Oke. Klinik berhenti merokok menggunakan low level laser teknologi ini. Kalau di negara lain saya kira sudah banyak ya dari tahun-tahun yang lalu gitu loh. Nah, dari kita launching tuh sampai sekarang baru sebulan lebih lah dikit ya, sekitar 50 sampai 70 sudah ada klien. Wow, dan semuanya sukses ya? 95%. 95%, wow. Karena kita nggak bisa bilang 100% ya, selalu ada spare ya. Artinya kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu ya. Oke, emang Mbak punya pengalaman apa sih sehingga membawa teknologi itu ke sini? Sebetulnya saya bukan foundernya. Oke. Tapi para founders melihat bahwa ini sesuatu yang penting kan ya, isu kesehatan. Dan rokok ini di Indonesia seperti yang sudah kita ketahui bahwa penelitian gitu ya, dari research 1:3 orang Indonesia merokok. Ya, kita nomor 3 loh di Nomor dunia. 3 di dunia. Besar, Dan secara fakta yang menyedihkan, di luar negeri itu di negara lain yang merokok itu usia dewasa. Di kita tidak. Usia produktif, anak-anak sampai produktif awal lah. Ya. Nah, para founder memiliki visi kenapa tidak ikut berperan serta dalam mencoba memperbaiki lah tingkat kesehatan masyarakat Indonesia melalui klinik kita. Salah satu founder kami juga kebetulan perokok berat dulunya. Beliau melakukan terapi di negaranya. Orang apa, Mbak? Dia orang Australia. Oke. Di negaranya 1 kali terapi berhasil. Kemudian bertemu mungkin ya dengan founder yang lain, satu visi, berdirilah S-Klinik Indonesia. Oke. Seperti itu. Hebat sekali. Mau nanya dong Mbak, sebenarnya ini mahal nggak sih? Ini adalah salah satu kendalanya juga ya. Kadang-kadang pengen tapi takut nanti Salah, uangnya nggak cukup. Iya, salah. gitu. Saya bukan menggunakan kata mahal. Berapa? Oke ya. Daripada kita menggunakan kata mahal kan itu relatif juga kan. Memang itu betul relatif ya, namanya angka. Iya, sebutkan saja angkanya Mbak. Tapi kalau dibandingkan dengan nilai rupiah yang teman-teman perokok keluarkan, jauh di bawah itu. Katakanlah, kalau kita punya kalkulator perokok. Oke, Ya, emang nanti harus bisa. dong ya, karena kan ini loh yang, karena kan untuk meyakinkan lagi ya, Betul. ini loh yang Anda keluarkan selama Dan mereview ini. ternyata misalnya Welan 1 tahun dia hitung nih sehari berapa bungkus plus kopinya. Kalau kumpul ya dong temenan itu ya. Kopinya juga nggak mungkin. Biasanya kalau kumpul-kumpul kopinya juga seperti apa juga kan. Yang Itu kalkulasinya minimal 30 berbeda ribuan lah ya. Iya kan. Itu ternyata dia bilang oh setahun ternyata saya bisa loh untuk beli motor yang dia idamkan gitu loh. Jadi harga di kami dibandingkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk rokok jauh di bawah itu.
Oke, berarti Mbak Gina ini selain menjadi konsultan kesehatan juga bisa menjadi konsultan keuangan juga sepertinya ya. Memberikan Mari kita solusi. berhitung. Mari kita berhitung. Tapi memang itu mungkin ini ya jadi efisiensi ya, jadi uangnya tidak kemana-mana gitu. Betul, Tapi betul. ini kalau dari Mas Welan sendiri gitu, untuk mengajak mungkin ya orang-orang yang di rumah yang masih sangat tergantung gitu sama rokok gitu, untuk mengajak ke sini dan menjalani apa yang sudah dijalani oleh Mas Welan itu gimana? Udah ngomong sharing. Ada sih beberapa teman, cuman menurut saya pun harus disertai dengan niat tadi Mbak ya, dari pribadi masing-masing. Baru misalkan dia udah niat yang bulat, dia mau datang ke S-Klinik dan itu pun akan sangat membantu untuk bisa berhenti merokok. Pasti ya, kalau niat ya. Pasti. Ada niat, ada jalan. Karena saya Sebetulnya ya, kalau bicara masalah niat kan terapi kita itu sebetulnya dibagi dua. Di dalamnya termasuk ada terapi fisik dan terapi psikologis. Oh ya. 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 Kalau terapi laser ini sebetulnya bisa kita katakan terapi fisik. Karena kan sinar laser dikenakan ke titik-titik akupuntur dalam tubuh yang titik tersebut erat kaitannya dengan syaraf yang adiktif ya, syaraf adiktif. Itu akan bekerja. Kita niat atau enggak itu akan tetap bekerja. Nah, secara psikologis ini yang kadang tidak bekerja. Yang bila mana kita ketemu sama teman, godaan datang ya. Nunggu taksi, nunggu apa gitu kan. Nah, terus akhirnya gimana tuh Mbak gatel untuk deh gitu. diberikan solusinya? Ada beberapa klien kami yang masih dalam kondisi seperti itu. Beliau sih pada bilang, ya gue tahu sih gue udah nggak enak nih ngerokok gitu. Tapi kan gue perokok. Gue ketemu temen, lu nggak ngerokok apa nggak salah gitu kan. Akhirnya gue memaksa untuk merokok. Jadi mereka pun mengakui bahwa efek dari laser ini sudah ada gitu ya dalam kimia tubuh mereka. Menghisap bau rokok udah mual misalnya. Oh, sampai sebegitu Sampai efeknya? Dibuat detox gitu ya? Oke. Terus tapi ketika ketemu lingkungan dan mengingat kembali bahwa jati diri, oh gue perokok gitu ya, itu kan secara psikologis sebetulnya itu yang memang akan erat kaitannya dengan niat dari kita itu gitu loh. Tapi itu dibantu juga di S-Klinik ini dibantu juga? Kita terapinya tidak hanya laser, jadi dalam satu kali terapi itu ada sesi konseling, sesi relaksasi, kemudian laser terapi. Jadi nanti kita kasih, kita diskusi lah ya, gimana caranya untuk mengalihkan si psikologisnya ini supaya jadi mendukung terhadap laser terapinya ini. Tapi ini untuk setiap orang berbeda nggak sih Mbak sebenarnya? Ya. Karena kan orang juga daya tahan tubuh berbeda, terus kekuatan mungkin mentalnya juga berbeda. Tapi ini case per case atau dibabat langsung berkelas gitu misalnya? Kalau protokol penjalanan terapinya sama. Sama? Semua sama. Semua sama. Yang berat, yang ringan, yang social smoker juga? Iya, semua sama. Karena merokok itu kalau kata Phil Gable yang kita pakai metode dia, merokok itu nggak ada sedikit, nggak ada banyak, nggak ada heavy smoker, nggak ada. Yang ngerokok yang ngerokok. Seperti perempuan hamil ya hamil ya tidak gitu loh. Nggak ada sedikit hamil. Ya bener. Banyak hamil. Sedikit hamil. Saya sedikit hamilnya. Gitu. Jadi treatmentnya sama. Treatmentnya sama, cuman mungkin efeknya ya. Dan kalau misalnya kita mau ikutan, gimana caranya? Pengen terapi? Langsung saja datang ke S-Klinik Indonesia. Silakan. Ada di Dharma Wangsa Square, The City Walk, lantai 2, unit 38 dan 39, Jakarta Selatan. Oke, mulailah dari niat yang kemudian bisa diselesaikan solusinya oleh teman-teman kami dari S-Klinik sini ya. Klinik terapi berhenti merokok menggunakan low level laser. Oh, saya sangat bangga dengan kalimat panjang itu yang saya bisa sebutkan. Oke, yang pasti terima kasih sudah datang ke sini ya. Semoga bisa menebarkan virus berhenti merokoknya. Jangan ngerokok lagi ya. Itu doang. Semangat, pertahankan. Tetap di Indonesia Morning Show karena setelah ini akan ada informasi dari rekan kami Anissa Pagi seputar update tiket mudik kereta api. Thank you very much. Terima kasih.